Maka adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah semua hasil karya manusia yang menyalahi nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, takhayul, dan kedoliman. Ini saya baca sesuai nas himpunan putusan tarjih loh. Nanti dikira saya ustadznya keras banget. Saya baca apa adanya. Nanti bisa dibaca di halaman 154 jilid 3. Baik. Jadi kadang saya kalau di sosmed itu karena saya fokus pada dakwah anti TBC, itu saya sering dituduh Wahabi. Padahal yang saya baca himpunan putusan tarjih, kan aneh. Nah, jadi yang kita baca adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah jilid 3. Maka kalau ada kebudayaan yang ada unsur-unsur kemusyrikan seperti persembahan atau sesaji, maka persembahan atau sesaji itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena di dalam agama kita tidak boleh membuat persembahan atau sesaji. Tapi berbeda jika kita mengadakan satu kegiatan budaya tapi tanpa ada unsur sesajinya, maka itu bisa masuk kategori karnaval budaya. Boleh atau tidak? Boleh. Di satu kampung kemudian atau ibu-ibu Aisyah mengadakan satu karnaval budaya yang diselenggarakan oleh anak-anak SMP atau anak-anak SD misalnya untuk muter kampung, atau bapak-bapak Muhammadiyah di sini mengadakan karnaval budaya untuk mengenalkan produk-produk UMKM yang ada di sini, Getuk Sokaraja, apalagi yang Seroto. Ya, itu bisa dikenalkan lewat budaya, lewat karnaval bisa. Tetapi harus kita ketahui bahwa di dalam agama kita dilarang untuk membuat sesaji. Maka cukup karnaval saja kita perkenalkan, ini Seroto, ini batik, ini getuk, ini hasil taninya, ini hasil UMKM-nya, ini makanan khasnya, dan seterusnya. Karena setiap unsur-unsur yang di situ memberikan persembahan kepada yang lain, maka itu masuk kategori kesyirikan. Demikian pula masih menurut himpunan putusan tarjih tidak boleh di situ ada bid'ah. Artinya apa ada bid'ah itu? Suatu yang sebenarnya adalah ranah kebiasaan tapi diyakini sebagai ibadah. Ibadah itu di dalam himpunan putusan tarjih itu nanti ada bab masalah 5. Nah, ada yang hafal masalah 5? Itu ada di manhaj tarjih. Kalau kita pernah belajar tarjih, kita akan hafal masalah 5. 1. Ad-din. 2. Kok enggak ada yang hafal? Ya. 1. Ad-din. 2. Al-ibadah. 3. Sabilullah. 4. Belum hafal ya? Baik, nanti perlu satu saat dari majelis tarjih untuk mengenalkan masalah 5. Nah, diantaranya ad-din, ad-dunya, al-ibadah, sabilullah, kemudian qiyas atau istihad. Nah, di dalam tarjih itu kerangkanya ada 5 ini di dalam masalah 5. Apa tadi? Ad-din, agama, ad-dunya, dunia, apa itu agama, apa itu dunia, apa itu ibadah, apa itu sabilillah, dan apa itu qiyas. Nah, dalam masalah ibadah itu di Muhammadiyah meyakini ada 2. Yang pertama adalah ibadah khusus. Yang pertama apa? Ibadah khusus. Yang kedua adalah ibadah umum. Apa bedanya ibadah khusus dan ibadah umum? Ibadah khusus itu pada dalam ibadah tersebut disertai dengan tuntunan agama yang terkait dengan ritual kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, zikir, baca Quran. Maka itu masuknya kategori ibadah khusus. Adapun ibadah umum itu apa saja yang kita lakukan, jika sesuatu tersebut tidak dilarang agama, maka itu bisa kita niatkan lillah dan nilainya ibadah. Maka
Ketika kita ingin mengenalkan produk-produk kampung, produk-produk UMKM dengan cara karnaval budaya, maka bisa saja bernilai ibadah dalam arti umum. Tetapi kalau kemudian di situ disertai dengan ritual-ritual seperti zikir-zikir tertentu, maka itu masuk kategori ibadah dalam arti khusus, dan itu masuk dalam kategori bid'ah. Bisa dipahami? Yang umum sama yang khusus. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas muamalah, maka jangan sampai kemudian kita jadikan sebagai ritual, tapi cukup jadikan sebagai kebiasaan. Selama kebiasaan tersebut bukan kebiasaan yang bertentangan dengan tuntunan agama.